Halo semua, ini adalah smartphone murah dari brand Xiaomi di kelas entry yang punya desain modern. Redmi A7 Pro menawarkan daya tahan menarik dengan baterai masifnya. Kapasitasnya cukup besar di kelasnya yaitu 6000 mAh, kemudian dikombinasikan dengan kualitas layar yang memukau. Bagian layarnya memiliki ukuran cukup besar untuk ponsel kelas entry yaitu 6,9 inci dengan panel IPS LCD. Resolusinya masih ada di HD+, tapi ketajaman warnanya terbilang cukup baik. Di dalamnya terdapat 3 opsi warna yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, terdiri dari standard netral, warm hangat, dan cold dingin. Opsi warna ini jelas lebih sederhana dari HP lainnya, tapi fleksibilitasnya cukup membantu untuk menyesuaikan kenyamanan visual sesuai preferensi masing-masing. Redmi A7 Pro tampil sangat baik berkat dokumen refresh rate 120Hz. Hal ini membuat pergerakan animasinya terasa jauh lebih mulus dari ponsel 1 jutaan lain. Sayang tidak ada fitur adaptif sehingga angkanya akan statis atau berganti dari 120Hz, 90Hz, atau 60Hz saja. Membawa kapasitas baterai masif yaitu 6000 mAh. Angka ini jelas sudah cukup besar untuk ponsel kelas entry. Peningkatannya pun terasa sangat signifikan dibanding Redmi A5 yang hanya membawa baterai 5300 mAh. Artinya, ketahanan baterai yang ditawarkan meningkat jauh lebih tinggi. Sayangnya, Redmi A7 Pro tidak dibekali fitur pengisian daya yang terbilang kencang. Butuh waktu untuk bisa mengisi daya hingga penuh dengan kekuatan 15 watt saja. Namun, hal ini mungkin bisa dimaklumi karena sudah dibayar dengan baterai yang awet. Dari segi desain, Redmi A7 Pro mengadopsi material plastik pada frame dan panel belakangnya. Meski tidak memberikan kesan mewah seperti logam atau kaca, kualitas konstruksinya tetap kokoh dan dirancang untuk ketahanan penggunaan harian. Bodinya tidak kopong atau solid saat memegang langsung. Apalagi didukung pola desain dan warna yang elegan. Redmi A7 Pro punya 4 varian warna dengan black dan mist blue yang jadi paling simple. Sedangkan 2 warna lainnya memiliki pola khusus yang sangat menjual. Misalnya palm green dengan hijau segar, serta pola goresan kuas di atas bodi yang fresh. Kemudian ada sunset orange yang sangat eye-catching. Warnanya terasa cerah dan hangat dengan nuansa senja yang menakjubkan. Untuk ukurannya sendiri, Redmi A7 Pro memiliki ketebalan bodi 8,15 mm dengan berat 208 gram. Angka ini masih terbilang oke dan nyaman saat dibawa kemana-mana. Apalagi desain framenya yang datar membuat cengkraman jadi lebih pas. Smartphone ini tetap dibekali sistem antarmuka terbaik dari Xiaomi yaitu HyperOS 3. Antarmuka ini terbilang baru ketika ponsel rilis, bahkan pembagiannya masih bertahan di seri yang lebih tinggi. Redmi A7 Pro hadir dengan notch sebagai rumah kamera depan berdesain waterdrop. Namun, hal ini tidak menutup kesempatan untuk membuatnya tampil lebih atraktif, misalnya mengubah panjang atau lebar sesuai kebutuhan. Beralih ke sektor performa, Redmi A7 Pro mengandalkan tenaga dari Unisoc T7250. Chipset ini juga dipakai oleh generasi sebelumnya yaitu Redmi A5. Chipset ini memiliki potensi yang cukup baik di kelasnya. Ia menyasar penggunaan yang lancar dan seimbang antara performa dan efisiensi daya. Untuk pengoptimalannya, chipset ini sudah kompatibel untuk RAM LPDDR4X dengan internal UFS 2.2. Di sektor fotografi, Redmi A7 Pro mengandalkan kamera utama beresolusi 13 megapiksel. Kamera ini memiliki aperture atau bukaan f2.2 untuk menangkap cahaya lebih banyak. Sebenarnya ada satu kamera lagi yaitu depth sensor yang mungkin berfungsi untuk menghasilkan efek bokeh pada mode portrait. Untuk perekaman videonya standar saja yaitu berada di 1080p di 30 fps. Setidaknya kemampuannya ini lebih baik dibandingkan kamera depan yang hanya bisa merekam 720p 30 fps saja. Kemudian resolusi kamera depannya ada di 8 megapiksel dengan bukaan f2.0.
Kesimpulan, memiliki harga murah, Redmi A7 Pro tetap tampil menarik dengan beberapa sektor unggulannya. Misalnya layar yang lega dengan tingkat kenyamanan tinggi. Ada dukungan refresh rate 120Hz dan sertifikasi TUV Rheinland. Pemakaian juga lebih smooth dengan HyperOS 3 yang fresh, ekosistem luas, dan fitur Hyper Island baru. Ukurannya terbilang standar ketika digenggam, tapi punya baterai masif 6000 mAh. Ketahanan dayanya bisa diandalkan untuk pemakaian harian seperti bermain media sosial, browsing, sampai game. Sayang durasi pengisian dayanya tergolong standar. Beberapa hal yang harus diperhatikan lainnya adalah kapasitas RAM yang sempit, hanya pakai mono speaker, dan sensor yang minim. Namun, ponsel di harga 1 jutaan ini sudah cukup tangguh untuk pemakaian intens berkat prosesornya. Demikian informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa, untuk yang berminat, silahkan kunjungi toko resmi di deskripsi video ini.